Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Berikut adalah ulasan-ulasan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian, pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkanlah istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal Agustus 1945 telah disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila yang berbunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, soleh-soleha, kalian sudah melihat lambang-lambang Pancasila. Lambang sila kelima adalah bunga, padi, dan kapas. Tahukah kalian bahwa bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin? Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari bagian-bagian bunga berikut ini. Baiklah, mari kita belajar tentang bagian-bagian bunga. Diawali dari putik, lalu benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan yang terakhir, tangkai bunga. Jangan lupa cermati posisinya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama, putik. Berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Selanjutnya, benang sari. Berfungsi sebagai alat kelamin jantan untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kemudian mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota berfungsi untuk memikat serangga supaya membantu proses penyerbukan. Kemudian bakal biji. Putik bertemu dengan sari, lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Selanjutnya, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar.
Berikutnya dasar bunga. Sebagai tempat bertumpunya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Berikutnya, tangkai bunga. Untuk menopang bunga agar tetap berdiri dan membantu keseimbangannya dan ketika terhembus angin agar tidak mudah patah.